Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 326-330. Pu Guochang segera bertanya, apakah Nona Li mengenal pria ini? Ini suamiku, Li Ziran menjawab dengan jujur. Hehe, kebetulan sekali, Nona Li, suamimu memukuli putraku seperti ini, bagaimana kamu mengatakannya? Park Guochang sangat marah. Laporan cedera menunjukkan bahwa Park Sing Tai menderita beberapa patah tulang, dan wajah serta hidungnya robek parah. Artinya Park Sing Tai sudah menjadi orang cacat, dan lumayan bisa menyelamatkan nyawanya. Pikirkan dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan, masalah ini tidak ada habisnya. Sejujurnya, orang terkaya Shen Wanshan adalah pendukung saya pasti akan mengejar masalah ini sampai mati. Park Guochang tampak tegas. Li Ziran datang ke tempat yang sunyi dan segera memanggil Ye Junlin. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan masalah? Ye Junlin tampak terkejut. Ah, apakah aku menyebabkan masalah? Apakah kamu memukul seseorang? Kata Li Ziran dengan marah bertanya. Ya, ini pemukulan, tapi kami ramah. Dan pihak-pihak itu sendiri mengatakan bahwa cedera itu milik mereka sendiri. Kata Ye Junlin, kamu, biarkan aku memberitahumu sesuatu tentangmu, mengapa kamu selalu mendapat masalah, kali ini kamu punya masalah besar. Li Ziran sangat marah sehingga dia menutup telepon. Kemudian, dia menemukan Park Guochang. Tuan Park, kami mengakui masalah ini. Saya harap Anda dapat melakukannya secara pribadi, kami akan membayar semua biaya pengobatan, dan kemudian kami akan membayar kompensasi apapun. Park Guochang meliriknya, dan berkata dengan dingin, itu tidak bisa dilakukan, itu terlalu murah untukmu. Li Ziran bertanya, apa yang harus dikatakan Tuan Park? Ini sangat sederhana, rasa sakit anakku berlipat ganda dan kembali ke suamimu. Anakku telah mematahkan 12 tulang rusuk, dan suamimu akan memiliki 24 tulang rusuk. Hal yang sama berlaku untuk cedera lainnya. Tidur selama 1 malam, dan saya tidak akan mengejar masalah ini. Park Guochang memberi solusi. Pertama kali dia melihat kecantikan Li Ziran, dia sudah punya ide. Ini nih kesempatan. Tidak, Li Ziran segera menolak. Ayo kita bayar, kita bisa membayar berapapun. Kata Li Ziran. Park Guochang mencibir lagi dan lagi. Kompensasi? Apakah Anda pikir saya kekurangan uang? HMPH, itu harus dilakukan dengan cara ini. Jika Anda tidak setuju, saya akan berbicara dengan keluarga Shen. Mata berkedip dingin. Boom, wajah Li Ziran suram. Pu Guochang menindas keluarga Shen, orang terkaya. Jika keluarga Shen, orang terkaya, terlibat, masalah ini akan merepotkan. Jika ini masalah bisnis, Ye Junlin akan dijatuhi hukuman penjara, dan itu akan baik-baik saja selama beberapa tahun. Jika ini masalah pribadi, dengan kekuatan keluarga Shen, Ye Junlin akan menderita kerusakan ganda, dan dia juga akan dihina. Lagi pula, dibandingkan dengan keluarga Shen, mereka benar-benar bukan apa-apa. Perbedaan gajah dan semut, HMPH, aku akan memberimu beberapa jam untuk memikirkannya. Park Guochang berkata dengan dingin. Setelah meninggalkan rumah sakit, Park Guochang segera datang ke Suhang Villa untuk meminta bantuan Tuan Shen Wanshan. Tuan Shen, Suzhou dan Hangzhou terserah Anda. Kata Park Guochang, kulit Shen Wanshan berubah, dan dia berkata, Suhang, saya memiliki keputusan akhir. Ketika nama saya, Shen Wanshan, disebutkan, siapa yang tidak berani menunjukkan wajah berbaring di unit perawatan intensif rumah sakit, kata Park Guochang. Apa, kamu dipukuli karena menyebut namaku? Shen Wanshan berdiri tiba-tiba. Siapa di Suzhou dan Hangzhou yang tidak berani menghadapinya? Park Guochang memberitahu Shen Wanshan laporan cedera dan situasi umum. Bagaimana ini bisa masuk akal? Orang yang saya, Shen Wanshan, berani pindah, saya ingin mati.
Sen Wanshan sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk anggota keluarga Sen lainnya. Reputasi keluarga Sen mereka sangat penting. Katakan padaku, siapa penyerangnya? Aku, Sen Wanshan, akan mengurus masalah ini sampai akhir. Kata Sen Wanshan dengan marah. Bagaimanapun, dia berjanji untuk menutupi yang lain belum lama ini. Dia harus ada di tempat. Tuan Sen namanya Ye Junlin. Park Guochang menjawab dengan jujur. Apa, Ye Junlin? Mendengar nama yang familiar ini, wajah Sen Wanshan dan yang lainnya berubah drastis. Park Guochang tampak terkejut. Apa? Apakah Tuan Sen sulit dihadapi? Tidak, orang ini adalah orang yang sangat dibenci keluarga Sen kita. Sen Xinyi mungkin memberitahu Park Guochang apa yang terjadi. Pu Guochang berkata dengan dingin, Ye Junlin ini jelas bukan hal yang baik. Dia berpelukan dengan ipar perempuannya di sekolah. Putraku kebetulan menyukai ipar perempuannya, jadi dia dipukuli seperti ini setelah mengatakan beberapa kata-kata tidak baik menyebutkan makek keluarga Sen. Oke, apakah kamu terlalu berani? Kamu tidak memperhatikan keluarga Sen saya. Sen Wanshan marah. Dia memukuli orang seperti ini. Oke, saya akan urus masalah ini. Park Guochang sangat bersemangat. Tanpa diduga, Ye Junlin begitu menjijikkan hingga dia bahkan membuat marah keluarga Sen. Hal baik, dengan dukungan dari keluarga Sen. Balas dendam putranya terbalaskan. Di saat yang sama, Li Ziran juga bisa tidur. Biarkan Sen Lang datang, Sen Wanshan berkata dengan dingin. Segera Sen Lang, kapten penjaga keluarga Sen, tiba. Sen Lang ini dulu bertugas di resimen tentara bayaran Prancis, seorang raja prajurit super sejati. Dia memiliki gelar master nomor 1 di Suzhou dan Hangzhou. Sekuat Jenderal Chen Tianqiao, tidak ada seorang pun di bawah komandonya yang bisa melawannya. Ini adalah kartu truf Sen Wanshan, Sen Lang. Temui Ye Junlin bersama Tuan Park dan peringatkan dia apa yang harus dilakukan. Katakan saja ini aku, Sen Lang. Wan San mengatakannya. Perintah Sen Wanshan, dimengerti. Tuan, cahaya dingin melintas di mata Sen Lang. Pada malam hari, ketika Ye Junlin baru saja pulang, dia dimarahi oleh Li Ziran. Kali ini ada masalah. Pu Guochang berasal dari Sen Wanshan. Apa yang akan kita lawan dengan Sen Wanshan? Selain itu, untuk apa kamu memukuli seseorang? Apa yang salah denganmu? Li Ziran meraung, sepupu. Tidak, itu adalah Park Xingtai yang membuat provokasi terlebih dahulu. Dan itu adalah pertarungan bebas yang dia katakan. Jadi jika dia terluka, itu salahnya. Terlebih lagi, dia juga melukai seniorku. Xiao Qin datang untuk menjelaskan secara khusus. Itu yang kamu katakan, tapi berbeda ketika sesuatu terjadi. Li Ziran tampak marah. Saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat dia membuka pintu, ternyata Park Guochang dan Sen Lang yang memimpin sekelompok orang. Li Ziran dan Ye Junlin, kanan, saya Sen Lang. Dan saya di sini untuk memperingatkan Anda di bawah perintah Tuan Sen Wanshan. Sebelum jam 12 malam ini, kalian berdua dengan patuh pergi ke rumah Lafayette untuk menerima hukuman. Masalah ini akan dilupakan. Kalau tidak, keluarga Sen akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk berurusan denganmu. Sen Lang memperingatkan, ya, kamu harus membayar harganya. Teriak Pu Guochang. Apakah kamu salah paham? Putramu yang memprovokasi terlebih dahulu, dan mengatakan bahwa itu adalah pertukaran yang normal, dan tidak apa-apa terluka. Bantah Xiao Qin, Papa. Pu Guochang bertepuk tangan. Xiao Qin melihat lusinan teman sekelasnya muncul di belakangnya. Tidak, itu adalah Ye Junlin dan Xiao Qin yang saling berpelukan di sekolah, dan Pu Xingtai menghentikannya setelah melihatnya. Jadi Ye Junlin memukulinya seperti ini. Iya, Ye Junlin yang memprovokasi dan menyerang lebih dulu. Aku juga mendengar bahwa Ye Junlin menghina orang lain, mengatakan bahwa taekwondo adalah sampah.
Boom, Xiao Qin sangat terkejut. Sekelompok orang ini menjadi benar dan salah. Kalian berbicara omong kosong, Pu Xingtai yang mengancam akan menghina Huaxia. Sebagai orang Huaxia, apakah kamu tidak punya hati nurani? Tidakkah kamu berpikir tentang bagaimana dia menghina Huaxia di siang hari? Xiao Qin meraung. Ekspresi orang-orang ini sedikit berubah, tetapi mereka dengan cepat pulih. HMPH. Apakah ada? Tidak ada sama sekali. Pu Xingtai adalah karakter yang baik. Apakah dia akan menghina Huaxia? Dipukuli, yang disebut 3 orang menjadi harimau. Orang-orang ini mengutuk Ye Junlin dan Xiao Qin bersama. Bahkan Li Ziran tidak tahan lagi. Tidak, Park Xingtai yang memukul Jiang Jinyao lebih dulu. Ayo panggil Jiang Jinyao dan tanyakan. Kata Xiao Qin tiba-tiba. Pada saat ini, Jiang Jinyao juga keluar dari belakang. HMPH, itu tidak mungkin, jelas Ye Junlin yang memukuliku. Saat itu, aku mengutuk Ye Junlin dengan Pu Xingtai, tapi dia memukuliku seperti ini. Jiang Jinyao menatap Ye Junlin dengan kebencian. Pu Guochang memandang Ye Junlin dan Xiao Qin dengan bangga. Apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Ye Junlin dan Xiao Qin harus meminta maaf, dan Ye Junlin harus membayar harga yang menyakitkan. Jiang Jinyao dan puluhan siswa berteriak di jalan. Sepertinya semuanya salah Ye Junlin. Jiang Jinyao masih memilih keluarga Shen antara keluarga Shen dan Ye Junlin. Boom, keduanya langsung mengerti. Keluarga Shen dan Pu Guochang mengatur segalanya. Tidak peduli seberapa menonjol latar belakang keluarga Jiang Jinyao, apakah dia tidak berani mendengarkan kata-kata keluarga Shen? Mereka menyalahkan Ye Junlin dan Xiao Qin. Gunakan kekuatan yang kuat untuk membalikkan hitam dan putih. Satu-satunya perasaan Ye Junlin adalah kedinginan. Bagaimana dengan hati nurani di hati orang-orang ini? Ketika Park Xingtai menghina Huaxia saat itu urusan semua orang. Setelah dia bergerak, semua orang bertepuk tangan. Tapi sekarang dia benar-benar membingkai dirinya secara terbalik. Mengapa terlalu kecewa? Xiao Qin tahu alasan mengapa para siswa ini memberikan sumpah palsu. Belum lagi penindasan oleh keluarga Shen dan Park Guochang. Mereka harus melakukannya hanya karena status Park Xingtai sebagai siswa luar negeri. Jika Anda menyinggung siswa asing ini, semua orang akan dikeluarkan dari sekolah. Karena status mahasiswa internasional sangat tinggi. Saat ini, semua orang di keluarga Li mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Fang Ziqing, yang berada di sebelah, juga bergegas. Setelah mengetahui masalah tersebut, semua orang mulai memarahi. Benar saja, Ye Junlin adalah binatang buas. Saya dulu memiliki pemikiran tentang saudara ipar saya. Tetapi sekarang saya berselingkuh dengan saudara ipar saya juga menyinggung orang terkaya, keluarga Shen, dan saya tidak tahu bagaimana dia mati. Kami menyarankan agar Ziran menceraikan binatang buas ini secepat mungkin. Lupakan. Li Wenfei dan yang lainnya berkata dalam satu kata. Fang Ziqing juga terlihat membenci besi tetapi bukan baja. Mengapa kamu memukuli seseorang ketika kamu tidak melakukan apa-apa? Apakah kamu menendang pelat besi? Kamu menyinggung keluarga Shen. Ingin berhubungan dengan adik iparku? Tapi Ye Junlin dan Xiao Qin tidak bisa berdebat satu sama lain. Keluarga Shen dan Pu Guochang memiliki keunggulan mutlak. Sejauh yang saya tahu, Park Xingtai adalah sabuk hitam di Taekwondo. Anda cukup pandai bertarung. Apakah Anda ingin saya, Shen Lang, bertarung dengan Anda? Shen Lang memandang Ye Junlin dengan penuh minat. Apa? Shen Lang dari keluarga Shen? Pakar legendaris nomor 1 di Suzhou dan Hangzhou. Li Tianhao dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Dikatakan bahwa orang ini hidup dalam pengasingan dan biasanya tidak bergerak. Begitu dia melakukannya, dia harus cacat fisik sampai mati. Ye Junlin sudah berakhir, ini sudah berakhir. Ingat, temui Tuan Pu sebelum jam 12 malam ini. Jika kamu tidak datang,
semua orang yang hadir hanya akan menunggu kemarahan keluarga Sen. Setelah Sen Lang memperingatkan, dia pergi dari sini. Sebelum pergi, Pu Guochang tersenyum pada Li Ziran. Dia terikat untuk tidur sampai Li Ziran, setelah Sen Lang dan yang lainnya pergi. Keluarga Li mengutuk tanpa henti, karena Ye Junlin telah melibatkan mereka. Itu keluarga Sen terkaya, siapa yang mampu membelinya? Kita harus pergi, Zhao Yalan menangis. Tidak bisakah kamu tenang sedikit, sulit untuk menjalani kehidupan yang stabil. Li Wenyuan menghela nafas berulang kali, tidak apa-apa, mengapa kamu menyinggung keluarga Sen? Demi keselamatan Ziran, kamu harus pergi, Lian Fang Ziking juga mendesak. Namun, Li Ziran menahan Ye Junlin dengan tegas, tidak, jika kamu pergi, mereka pasti akan memukulmu. Sampai mati, Fang Ziking, Li Tianhao dan yang lainnya berkata dengan marah. Oke, aku akan pergi. Ye Junlin setuju. Aku akan pergi denganmu. Li Ziran berdiri, tidak, saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Park Guochang sedang menunggu di rumah besar Lafite. Sen Lang sudah lama pergi, dan keluarga Sen hanya bertindak sebagai pencegah. Akhirnya pada pukul 12, Ye Junlin tiba. Hah, datang sendiri, tidak apa-apa jika Li Ziran tidak datang. Park Guochang tertawa, dengan dukungan dari keluarga Sen. Dia yakin Li Ziran cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. Melihat Ye Junlin, puluhan bawahan Pu Guochang mengelilinginya. Tanpa diduga, Ye Junlin sama sekali tidak panik, duduk di sofa, menyalakan rokok dan merokok. Sikap yang begitu tenang membuat Pu Guochang tertegun. Apa artinya? Apakah Sen Wanshan pendukungmu? Tanya Ye Junlin. Sombong. Nama Tuan Sen juga bisa kamu panggil langsung. Park Guochang berkata dengan marah. Ye Junlin tersenyum. Bukankah itu hanya Sen Wanshan? Itu hanya seekor ayam dan seekor anjing. Apa, beraninya kamu menghina Tuan Sen? Pu Guochang dan semua orang tampak tidak percaya. Jadi bagaimana jika kamu menghinanya? Aku berani memukulnya. Ye Junlin berkata dengan dingin sambil merokok. Apa, kamu sangat berani? Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk Tuan Sen. Seseorang, singkirkan anak ini. Park Guochang berkata dengan marah. Lusinan orang bergegas menuju Ye Junlin. Boom! Tetapi pada saat ini, kekuatan besar merobek pintu hingga terbuka dengan keras. Sekelompok tentara bayaran dengan warna kulit berbeda masuk dari luar. Berderak, tim tentara bayaran yang dipimpin oleh James sangat kuat, dan tak lama kemudian anak buah Park Guochang semuanya terlempar ke tanah. Dan dia, Ye Junlin menunjuk ke Park Guochang. James datang ke Park Guochang dan menangkapnya seperti ayam. Bang! Dia meninju tepat di wajah, darah memercik. Park Guochang tercengang, bang, bang. Kemudian James meninju Park Guochang hingga pingsan, dan darah mengalir deras. Pada akhirnya, Ye Junlin selesai merokok sebelum pergi. Ketika Ye Junlin kembali ke rumah dengan utuh, semua orang merasa ngeri. Ah, apa yang terjadi? Bukankah mereka mempersulitmu? Semua orang memandang Ye Junlin dengan curiga. Tidak, aku telah menyelesaikan semua masalah. Tidak apa-apa, kamu kembali. Kata Ye Junlin. Sisi lain, Sen Wanshan bertanya, bagaimana? Apakah Pu Guochang menggulingkan Ye Junlin? Kakek, saya akan mencari tahu setelah saya bertanya. Sen Xinyi juga sangat ingin Ye Junlin digulingkan. Apa, Park Guochang dikirim ke rumah sakit? Lebih buruk dari putranya. Setelah Sen Xinyi menelepon, dia terlihat tidak percaya. Saat itu sudah larut malam, tetapi Sen Wanshan, cucunya Sen Xinyi dan yang lainnya bergegas ke rumah sakit pertama. Meskipun Pu Guochang kembali dari penyelamatan, dia tetap tidak sadarkan diri. Saya melihat Park Guochang terbungkus seperti Zongxi di ranjang rumah sakit. Sen Wanshan akan meledak dengan amarah. Padahal Park Guochang hanyalah seorang lelaki kecil yang tidak populer.
Tapi dia selalu membawa namanya sendiri, dan dia dipukuli seperti ini, yang merusak reputasi keluarga Sen. Bagaimana Sen Wanshan bisa menanggung ini? Yah, kamu Ye Junlin, kamu tahan atau tidak tahan, kamu memprovokasiku lagi, dan aku pasti tidak akan mengampunimu. Sen Wanshan meraung marah. Ye Junlin tahu bahwa Pu Guochang berada di bawah kedok keluarga Sen saya, tetapi tetap melakukannya. Ini sama sekali tidak menganggap serius keluarga Sen saya, dan langsung memprovokasi saya. Anggota keluarga Sen lainnya sangat marah. Ye Junlin harus dimusnahkan, kalau tidak, apa reputasi keluarga Sen saya? Berita pemukulan Pu Guochang dengan cepat sampai ke telinga keluarga Li. Semua orang tercengang, ternyata yang dikatakan Ye Junlin adalah mengirim orang ke rumah sakit. Bajingan ini, aku benar-benar ingin membunuhnya. Li Tianhao sangat marah hingga dia meniup janggutnya dan menatap. Li Ziran juga menerima telepon dan membangunkan Ye Junlin yang sedang tidur. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu menyakiti orang lain? Apakah kamu mencoba untuk menghancurkanku? Li Zi berteriak dengan marah. Bagaimana Ye Junlin bisa begitu merepotkan? Jangan khawatir. Keluarga Sen akan segera meminta maaf kepadaku. Ye Junlin sangat percaya diri. Tidak ada harapan. Sama sekali tidak ada harapan. Li Ziran tidak tidur sama sekali, dan pergi ke Fang Ziqing untuk membahas tindakan balasan. Ye Junlin terus tidur dengan kepala tertutup. Keesokan harinya, berita telah menyebar di kalangan atas Suzhou dan Hangzhou. Seseorang secara terbuka memprovokasi orang terkaya, Sen Wanshan. Mengalahkan Park Guochang, itu setara dengan memukul wajah Wan San. Pagi-pagi sekali, iring-iringan mobil keluarga Sen sudah siap. Sen Wanshan ingin secara pribadi memberi pelajaran kepada Ye Junlin, yang juga berarti mengejutkan semua lapisan masyarakat di Suzhou dan Hangzhou. Beritahu seluruh Suzhou dan Hangzhou bahwa Sen Wanshan masih kuat. Saat dia hendak berangkat, putra sulung Sen Wanshan, Sen Qingyun, bergegas mendekat. Ayah, apa yang kamu lakukan? Sen Qingyun bertanya dengan curiga. Ah, ayo selesaikan skor dengan Ye Junlin, kata Sen Wanshan. Cepat, jangan pergi, Panglima tertinggi yang baru, Duan Tianyang, akan segera tiba di Suhang. Kamar dagang Suhang mungkin akan segera mengetahui beritanya. Jadi ayo cepat dan mendahului mereka, Sen Qingyun. Dengan cemas jalan, sangat cepat, Sen Wanshan bertanya dengan heran. Itu benar, Komandan Duan Tianyang telah tiba di Suzhou dan Hangzhou lebih cepat dari jadwal. Saya tidak tahu mengapa, saya datang segera setelah menerima berita itu. Kata Sen Qingyun, kalau begitu cepat, ayo cepat, kita tidak bisa membiarkan kamar dagang Suzhou Hangzhou memimpin. Desak Sen Wanshan, kakek, bagaimana dengan Ye Junlin? Sen Xinyi bertanya dengan penuh semangat untuk mempermalukan Ye Junlin. Sen Wanshan memikirkannya dan berkata, akan ada lebih banyak kesempatan untuk berurusan dengannya di masa depan. Selain itu, Komandan Duan baru saja tiba, dan kami membuat insiden seperti itu, seberapa buruk dampaknya. Anda pergi menjemput Presiden Duan Komandan. Saya akan membawa Sen Lang untuk berurusan dengan Ye Junlin. Dia hanya orang biasa, jadi dia tidak akan memiliki banyak pengaruh. Sen Xinyi mau tidak mau bertanya, merasa tidak rela. Oke, kalau begitu Ye Junlin akan menyerahkannya padamu untuk dibersihkan. Sen Wanshan memberitahu Sen Lang lagi. Pastikan untuk melindungi Nona. Sen Lang mengangguk. Tuan, jangan khawatir, semuanya terserah saya. Sen Lang memiliki keyakinan yang kuat untuk menghapuskan orang biasa seperti Ye Junlin. Saya bahkan merasa bahwa Kucai, ini adalah senjata anti pesawat yang mengenai nyamuk. Bersambung.